Halo semuanya, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang menyederhanakan dan membuktikan identitas. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, rumus sinus, kosinus, dan tangen untuk penjumlahan dan pengurangan dua buah sudut ya. Kemudian juga rumus sudut rangkap yang telah kita pelajari, ini dapat kita gunakan untuk menyederhanakan dan membuktikan ataupun menyelesaikan beberapa persoalan. Nah, berikut akan diberikan contoh untuk menyederhanakan dan membuktikan beberapa persoalan. Kita mulai dari contoh yang pertama. Contoh yang pertama di sini, tentukan nilai dari sinus 48 derajat dikalikan tangen 24 derajat ditambah kosinus 48 derajat. Nah, dengan menggunakan rumus yang telah kita pelajari, kita dapat menentukan nilai ini tanpa menggunakan kalkulator. Jadi, kita jawab ya bersama-sama. Sinus 48 derajat kalikan tangen 24 derajat ditambah kosinus 48 derajat. Kita tahu bahwa tangen itu sinus per kosinus ya. Berarti ini sama dengan sinus 24 derajat per kosinus 24 derajat ditambah kosinus 48 derajat. Nah, karena ini bentuknya pecahan, jadi kita jumlahkan dengan cara menyamakan penyebut. Maka di sini menjadi sinus 48 derajat dikalikan sinus 24 derajat ditambah kosinus 48 derajat dikalikan kosinus 24 derajat per cos 24 derajat. Sin 48 sin 24 cos 48 cos 24. Nah, berarti ini sama dengan, bisa kita bentuk menjadi seperti ini ya. Cos 48 kali cos 24 ditambah sin 48 dikalikan sin 24. Sama ya, hanya ditukar letak penulisannya saja, per cos 24 derajat. Ini memenuhi bentuk cos A min B. Dan cos A min B itu cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B ya. Ini memenuhi bentuk ini. Maka ini sama dengan cos A-nya 48 ya. 48 derajat dikurangi B-nya 24 derajat per cos 24 derajat. 48 kurang 24 sama dengan ya cos 24 derajat. Ini kok ada kuadrat. 24 derajat per cos 24 derajat. Cos 24 dengan cos 24 dibagi menjadi 1. Maka hasil dari atau nilai dari sin 48 derajat dikalikan tangen 24 derajat ditambah kosinus 48 derajat adalah 1. Nah, baik, kita lanjutkan lagi ke contoh soal berikutnya. Ini diminta untuk menyederhanakan bentuk ini. Sederhanakanlah bentuk sin x dikurangi y per kotangen x dikurangi kotangen y. Sin x dikurangi y per kotangen x dikurangi kotangen y. Untuk sin x dikurangi y ini sebenarnya bisa kita jabarkan ya. Tapi coba kita cek dulu apakah perlu kita jabarkan.
Nah, ini coba kita uraikan ke bentuk identitasnya untuk kotangan. Maka di sini sinus X dikurangi Y per kotangan itu menjadi cos X per sin X ya. Kan kotangan itu cos per sin. Berarti ini cos Y per sin Y. Sama dengan sinus dari X min Y per, kita samakan penyebutnya, maka menjadi sin Y cos X min cos Y sin X per sin X sin Y. Nah, bentuk ini memenuhi bentuk sin cos kosin, berarti sama dengan rumus selisih dua sudut ya, Y min X berarti ini. Jadi ini sin X min Y per sin Y min X, kepencet, aduh. Ya, balik lagi di sini ya, per sin X kali sin Y. Nah, ternyata bentuk ini hanya kebalik nih. Ini X min Y, ya ini Y min X. Tapi belum bisa kita coret ya, kan harus sama kalau misalkan kita coret. Nah, berarti kita samakan. Bagaimana cara menyamakannya? Berarti ini kalau kita buat menjadi sinus dari negatif Y min X, ya kan? Sama ya? Senilai dengan ini per sin Y min X per sin X kali sin Y, sama dengan, jangan sendiri terus. Ingat lagi untuk rumus negatif, kalau sinus min alfa sama dengan negatif sin alfa ya kan? Berarti ini, bentuk ini itu bisa kita tulis menjadi negatif dari sin Y min X dikalikan dengan, kita kali ya, tapi jadi dibalik. Di sini menjadi sin X kali sin Y per sin Y min X. Nah, ini sama ya, berarti bisa kita coret. Maka hasilnya adalah negatif sin X dikalikan sin Y. Nah, ini sudah bentuk paling sederhana. Jadi bentuk sederhana dari ini adalah min sin X dikalikan dengan sin Y. Contoh soal berikutnya yaitu buktikan bahwa sinus 3A sama dengan 3 sinus A dikurangi 4 kali sin pangkat 3A. Sinus 3A kita tidak punya rumusnya ya, kita punya rumus sudut rangkap atau rumus jumlah dua sudut dari sinus. Maka 3A ini bisa kita ubah menjadi sinus 2A ditambah A ya kan? Nah, kalau kita jabarkan berarti kan menjadi sin 2A cos A ditambah cos 2A sin A ya kan? Sin cos cosin. Nah, sama dengan sin 2A nya bisa kita jabarkan lagi menjadi 2 sin A cos A dikalikan cos A ditambah kosinus 2A nya juga bisa kita jabarkan.
Ini bisa kita tuliskan menjadi cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A dikalikan dengan sinus A. Ini bisa dikalikan berarti menjadi 2 sin A cos kuadrat A ditambah, ini bisa kita kali ke dalam ya, jadi sin A cos kuadrat A, jadi min sin pangkat 3A. Ini kita jumlahkan maka menjadi, ini sama ya, sin A cos kuadrat A, ini juga sin A cos kuadrat A. Maka 3 sin A, ini jalan sendiri ya, 3 sin A cos kuadrat A dikurangi sin pangkat 3A. Sudah sama belum? Oh belum, berarti masih bisa kita cari lagi apakah dia sama bentuknya, dapat kita buktikan menjadi bentuk ini. Nah, di sini cos kuadrat A-nya masih bisa kita uraikan ya. Kita uraikan menjadi bentuk 1 min sin kuadrat A. Berarti di sini 3 sin A 1 min 2 kali sin kuadrat A dikurangi sin pangkat 3A. Nah, ini sama dengan, kita kali ya, menjadi 3 sin A kali ke dalam dikurangi 3 cos kuadrat A itu 1 min sin kuadrat A, bukan cos 2A ini ya, tapi ini cos kuadrat A ini didapat dari rumus identitas ya, dari sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1, maka cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Nah, ini 1 dikalikan sin 3 sin A dikalikan sin kuadrat A, berarti menjadi 3 sin pangkat 3A dikurangi sin pangkat 3A. Sama-sama pangkat 3, 3 min 1 berarti 3 sin A dikurangi 4 sin pangkat 3A. Nah, ternyata bentuk sin 3A dapat kita buktikan menjadi 3 kali sin A dikurangi 4 dikalikan sin pangkat 3A. Jadi kesimpulannya adalah terbukti. Nah, kita lanjutkan lagi ke contoh soal yang terakhir. Contoh soal yang terakhir, buktikan bahwa dalam segitiga ABC berlaku tangan A dikalikan tangan B dikalikan tangan C sama dengan tangan A ditambah tangan B ditambah tangan C. Kata kunci di sini adalah ini berlaku pada sebuah segitiga. Dalam sebuah segitiga kita tahu bahwa jumlah seluruh sudutnya itu sama dengan 180. Berarti sudut A ditambah B ditambah C itu sama dengan 180 ya. Atau dengan kata lain 180 itu sama dengan ini supaya lebih mudah kita tidak perlu menulis ininya ya, untuk sudut ininya, ini memperumit penulisan supaya lebih mudah saja nulisnya.
A ditambah B ditambah C, karena di sini A B C nya buat sebuah sudut ya. Jadi A ditambah B ditambah C itu 180 derajat. Atau A tambah B sama dengan 180 derajat dikurangi C, ya kan? Nah, kita punya rumus jumlah dua sudut dari tangan, yaitu tangan A ditambah B, berarti dia sama dengan tangan A tambah B, kan sama dengan ini ya, 180 derajat dikurangi C. Tangan A ditambah B sesuai dengan rumus berarti menjadi tangan A ditambah tangan B per 1 dikurangi tangan A dikalikan tangan B, sama dengan tangan 180 min alfa, berarti dia sama dengan minus tangan alfa ya, atau minus tangan C kan. Nah, di sini ini bisa kita kali ke sini. Maka di sini jadi tangan A ditambah tangan B sama dengan negatif tangan C dikalikan 1 min tangan A ditambah dikali ya. Dikali tangan C. Lanjutkan di sini. Berarti tangan A ditambah tangan B sama dengan dikali ya, minus tangan C ditambah tangan, karena minus kali minus tambah ya, jadi plus tangan A kali ini tangan B, tangan A kali tangan B dikalikan tangan C ya. Nggak muat nih. Nah, di sini karena diminta bentuknya seperti ini, jadi bisa kita susun ya. Ini tangannya yang ini bisa boleh pindah, jadi tangan A ditambah tangan B ditambah tangan C sama dengan tangan A kali tangan B kali tangan C. Atau jadi bentuk tangan A kali tangan B tangan C sama dengan tangan A ditambah tangan B ditambah tangan C. Jadi kesimpulannya adalah terbukti. Nah, sekian untuk video untuk materi menyederhanakan dan juga membuktikan identitas dengan menggunakan rumus penjumlahan dan selisih dua sudut dan juga rumus sudut rangkap. Ibu akhiri video ini, semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.